1. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2017, dijelaskan bahwa pengembang teknologi pembelajaran berperan dalam A. Menganalisis kebutuhan dan kesenjangan pembelajaran, B. Membuat konten pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi, C. Menentukan indikator keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi, D. Merancang dan mengembangkan alat evaluasi berbasis teknologi, E. Mengelola penyebaran hasil pengembangan teknologi pembelajaran secara efektif. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 28 Tahun 2017, peran pengembang teknologi pembelajaran adalah membuat konten pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi. Hal ini tercantum dalam bagian yang menjelaskan tugas pengembang teknologi pembelajaran untuk mengembangkan materi pembelajaran yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. 2. Sebagai pengembang teknologi pembelajaran, Anda ditugaskan untuk mengembangkan sumber belajar baru berbasis teknologi yang efektif dan efisien. Langkah pertama yang tepat adalah A. Mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pengguna, B. Menentukan jenis teknologi yang akan digunakan, C. Membuat storyboard untuk konten yang akan dikembangkan, D. Menguji kelayakan konten melalui uji coba awal, E. Merancang alat evaluasi untuk mengukur efektivitas sumber belajar. Langkah pertama yang tepat dalam mengembangkan sumber belajar baru berbasis teknologi adalah mengidentifikasi kebutuhan dan karakteristik pengguna. Sebelum memulai proses pengembangan, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan karakteristik pengguna terlebih dahulu. Hal ini akan membantu dalam merancang konten yang relevan dan sesuai dengan harapan, preferensi, serta tingkat pemahaman audiens. Setelah kebutuhan dan karakteristik pengguna jelas, pengembang dapat menentukan jenis teknologi yang tepat, merancang konten, dan langkah-langkah selanjutnya dengan lebih efektif. 3. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2021, seorang pengembang teknologi pembelajaran bertanggung jawab dalam mengembangkan sumber belajar berbasis aneka sumber. Yang dimaksud dengan aneka sumber dalam konteks ini adalah A. Memanfaatkan berbagai jenis media, seperti audio, video, dan modul, B. Menggunakan sumber belajar dari berbagai literatur terpercaya, C. Melibatkan berbagai pakar dalam pembuatan konten, D. Menyediakan berbagai platform untuk menyampaikan materi, E. Mengadaptasi materi dari sumber-sumber internasional dan lokal. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2021, yang dimaksud dengan aneka sumber dalam konteks pengembangan sumber belajar berbasis aneka sumber, adalah memanfaatkan berbagai jenis media, seperti audio, video, dan modul. Aneka sumber mengacu pada penggunaan berbagai jenis media dan sumber daya yang berbeda dalam pengembangan sumber belajar, seperti teks, audio, video, grafik, modul interaktif, dan lainnya. Penggunaan beragam media ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memperkaya pengalaman siswa dan memfasilitasi berbagai gaya belajar. 4. Salah satu tahapan dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi adalah memastikan model tersebut diuji cobakan. Manfaat utama dari proses uji coba ini adalah A. Memastikan teknologi yang digunakan berfungsi dengan baik, B. Mengidentifikasi masalah dan memperbaiki konten yang kurang efektif, C. Mengukur tingkat penerimaan siswa terhadap model pembelajaran, D. Mengoptimalkan hasil belajar dengan revisi dan penyesuaian, E. Mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk meningkatkan kualitas. Manfaat utama dari proses uji coba dalam penerapan model pembelajaran berbasis teknologi adalah mengidentifikasi masalah dan memperbaiki konten yang kurang efektif. Uji coba berfungsi untuk menguji sejauh mana model pembelajaran berbasis teknologi dapat berjalan dengan lancar dalam kondisi nyata. Dengan melakukan uji coba, pengembang dapat mengidentifikasi masalah teknis atau pedagogis yang mungkin tidak terdeteksi pada tahap perencanaan atau pengembangan. Proses ini memungkinkan perbaikan dan penyesuaian konten, strategi,
atau teknologi yang digunakan untuk memastikan bahwa model tersebut efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Dalam difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran, faktor yang paling penting untuk keberhasilan penyebaran adalah A. Menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk setiap target audiens, B. Melibatkan pemangku kepentingan dalam setiap tahap pengembangan, C. Menyediakan panduan penggunaan yang mudah dipahami, D. Memberikan pelatihan kepada pengguna teknologi pembelajaran, E. Menilai respon dan adaptasi pengguna untuk optimalisasi lebih lanjut. Dalam difusi hasil pengembangan teknologi pembelajaran, faktor yang paling penting untuk keberhasilan penyebaran adalah menggunakan saluran komunikasi yang tepat untuk setiap target audiens. Keberhasilan difusi teknologi pembelajaran sangat bergantung pada kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil pengembangan kepada audiens yang tepat menggunakan saluran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap kelompok pengguna, misalnya pendidik, siswa, atau pemangku kepentingan lainnya, mungkin memiliki preferensi atau kebiasaan komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu, menggunakan saluran komunikasi yang sesuai, seperti email, platform pembelajaran, webinar, atau presentasi langsung, dapat meningkatkan efektivitas penyebaran dan adopsi teknologi pembelajaran tersebut. 6. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, fungsi evaluasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran bertujuan untuk A. Memastikan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, B. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam teknologi pembelajaran, C. Menyempurnakan konten agar lebih relevan dan efektif, D. Mengukur keterlibatan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, E. Menyusun rekomendasi untuk pengembangan teknologi berikutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2023, fungsi evaluasi dalam pengembangan teknologi pembelajaran bertujuan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam teknologi pembelajaran. Evaluasi berfungsi untuk menilai seberapa efektif teknologi pembelajaran yang telah diterapkan. Proses evaluasi ini tidak hanya untuk mengukur hasil, tetapi juga untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan, baik dari sisi konten, metode, atau teknologi itu sendiri. Dengan evaluasi yang tepat, pengembang dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dan melakukan perbaikan untuk iterasi berikutnya. 7. Dalam konteks pengembangan teknologi pembelajaran, model ADIE adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk A. Menganalisis kebutuhan dan mengembangkan solusi berbasis teknologi, B. Merancang dan mengembangkan sumber belajar yang responsif, C. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap proses dan hasil, D. Mendiseminasikan hasil pengembangan secara efektif, E. Menerapkan teknologi dalam berbagai situasi pembelajaran. Dalam konteks pengembangan teknologi pembelajaran, model ADIE adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan dan mengembangkan solusi berbasis teknologi. Alasannya adalah karena model ADIE adalah sebuah kerangka kerja yang sistematis dalam merancang dan mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi. Pada tahap pertama, analisis, ADIE memfokuskan pada analisis kebutuhan, yaitu memahami masalah atau kebutuhan pembelajaran yang harus diselesaikan. Setelah itu, model ini mengarah pada desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi solusi pembelajaran berbasis teknologi yang efektif. 8. Pengendalian dan evaluasi model pembelajaran berbasis teknologi bertujuan untuk A. Memastikan bahwa model pembelajaran berfungsi secara optimal di setiap kondisi, B. Menilai efektivitas penerapan teknologi terhadap hasil belajar, C. Mengidentifikasi potensi perbaikan untuk iterasi selanjutnya, D. Menyediakan data untuk analisis lanjutan terkait keberhasilan pembelajaran, E. Meningkatkan motivasi belajar peserta melalui evaluasi positif. Pengendalian dan evaluasi model pembelajaran berbasis teknologi bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan teknologi terhadap hasil belajar.
Alasannya adalah karena pengendalian dan evaluasi berfokus pada mengukur seberapa efektif teknologi yang diterapkan dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Ini termasuk menilai dampak teknologi terhadap pemahaman, keterampilan, atau pencapaian yang diharapkan dari peserta didik. Evaluasi ini membantu memastikan apakah tujuan pembelajaran tercapai dengan baik menggunakan teknologi tersebut dan memberikan dasar untuk perbaikan di masa depan. 9. Ketika mengembangkan sumber belajar berbasis aneka sumber, pengembang teknologi pembelajaran perlu mempertimbangkan A. Kesesuaian materi dengan kebutuhan siswa, B. Aksesibilitas berbagai platform yang digunakan, C. Keragaman media yang dapat memenuhi gaya belajar, D. Ketersediaan konten untuk pembelajaran berkelanjutan, E. Kemudahan adaptasi konten untuk berbagai tingkat pendidikan. Ketika mengembangkan sumber belajar berbasis aneka sumber, pengembang teknologi pembelajaran perlu mempertimbangkan keragaman media yang dapat memenuhi gaya belajar. Alasannya adalah karena setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda, seperti visual, auditori, atau kinestetik. Dengan mempertimbangkan keragaman media, pengembang dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan efektif bagi berbagai tipe pembelajar. Beragam media, seperti video, audio, infografis, atau interaksi langsung, dapat membantu memfasilitasi pemahaman materi dengan cara yang sesuai dengan preferensi gaya belajar masing-masing siswa. 10. Dalam proses analisis pengembangan teknologi pembelajaran, seorang pengembang teknologi pembelajaran harus memfokuskan pada A. Identifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan pembelajaran, B. Pemilihan strategi pembelajaran yang paling relevan, C. Pengukuran keterlibatan pengguna selama pelatihan, D. Penyusunan alat ukur keberhasilan pembelajaran berbasis teknologi, E. Pengembangan materi yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Dalam proses analisis pengembangan teknologi pembelajaran, seorang pengembang teknologi pembelajaran harus memfokuskan pada identifikasi kebutuhan pengguna dan tujuan pembelajaran. Alasan utamanya adalah karena analisis kebutuhan pengguna dan tujuan pembelajaran adalah langkah awal yang sangat penting dalam merancang teknologi pembelajaran yang efektif. Dengan memahami kebutuhan dan tujuan tersebut, pengembang dapat menentukan strategi dan konten yang tepat, serta memastikan bahwa teknologi yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan pembelajaran yang diinginkan.